Bismillahirrahmanirrahim. Wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, minasyakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi. Thumma ila sahibu syarhu Hamim Nawawi al-Bandani rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi wa nafa'ana bima fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih melanjutkan tentang maksiat-maksiat badan. Yang ke-26 di antara maksiat-maksiat badan adalah watarkul fardhi, meninggalkan ibadah fardu, minas shalah au ghairiha, berupa kewajiban sholat atau kewajiban yang lainnya. Sengaja meninggalkan suatu kewajiban, maka ini bentuknya adalah kemaksiatan badan, seluruhnya berdosa. Baik itu fardunya itu bentuknya sholat atau selain sholat. Apa selain sholat? Puasa, haji, zakat. Ini bentuk kefarduan yang lain selain sholat. Au fi'luhu ay fardhi ma'atar kiruknin lahu, atau sengaja melakukan fardu disertai dengan meninggalkan rukun-rukun yang ada di dalamnya. Seperti apa? Katumak ninati fis sholat, seperti tumak ninah di dalam sholat. Sholatnya kayak ayam matok, tok. Berarti kehilangan satu rukun, yaitu rukun tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Tenang. Jadi ketika kita ruku, maka diwajibkan kita ini tumak ninah sebatas bacaan subhanallah, baru panggil. Jadi berdiri i'tidal juga wajib tumak ninah. Sebatas apa? Bacaan subhanallah. Nah kalau baru nempel sudah bangun berarti belum sempat berhenti maksudnya. Jadi tumaknya itu berhenti dulu, berhenti, naik lagi berhenti. Yang kelihatan berhentinya gitu maksudnya loh. Jangan sampai nggak kelihatan berhentinya. Kalau celuk kan nggak nampak berhentinya. Tapi kalau berhenti, nah kelihatan tuh berhenti, baru disebut namanya tumak ninah. Sengaja ditinggalkan, hukumnya sama saja meninggalkan sholat. Karena rukun itu nggak boleh ditinggalkan. Rukun itu adanya dia, adanya sholat. Nggak adanya dia, nggak ada sholat, namanya rukun. Kalau syarat adanya sholat, adanya ibadah, pasti adanya dia belum tentu adanya ibadah, namanya syarat.
Kalau rukun tidak boleh ditinggalkan. Hilang satu rukun maka kita kehilangan sholat. Maka hukumnya haram sama dengan meninggalkan sholat. Au ma'atarki syartin kastikbal kiblah matalan, atau sholat atau ibadah dengan meninggalkan persyaratannya. Persyaratan sholat itu apa diantaranya? Wudhu, atau menghadap kiblat, atau masuknya waktu. Belum zuhur duluan sholat zuhur, ya haram. Sama saja meninggalkan sholat zuhur. Nanti waktu zuhurnya nggak sholat lagi, kenapa? Udah duluan saya tadi. Hukumnya haram. Atau meninggalkan menghadap kiblat, madhep mana aja sama lah, ketemu Allah juga. Madhep sono ketemu Allah, ketemu Allah. Ini hukumnya sama saja dia meninggalkan sholat. Atau sengaja sarung yang bolong atau celananya bolong, atau celananya nggak bolong rapet tapi pas satu pusar begitu nungging, nah buka belakangnya, ini sama saja dia meninggalkan sholat. Jadi kehilangan syarat itu sama saja nggak sholat, kehilangan rukun sama aja nggak sholat, apalagi ditinggalkan semuanya. Ini betul-betul meninggalkan satu kewajiban. Au ma'afi'li mubtilahu, atau mengerjakan ibadah fardu disertai melakukan perkara yang membatalkan kepadanya. Ailil fardhi katifatin bil wajhi biqasdil la'bi fis shalah, seperti ibadah fardu dengan menolehkan wajahnya dengan tujuan main. Sembahyang mas sembahyang, puasa, sembahyang imamnya nggak beres juga nih. Atau nengok sono, begitu orang ruku dia liatin, wah ruku semua. Begitu orang sujud dia bangun, rapih loh sujud semua. Ini orang yang melakukan seperti ini sama saja sholat sambil melakukan yang membatalkan sholat, maka hukumnya sama dengan tidak sholat. Ataupun yang lain-lainnya yang sengaja dilakukan yang bentuknya merupakan perkara yang membatalkan sholat, maka hukumnya dia sama saja dengan tidak sholat. Sekarang sering kalau saya sholat sambil main HP gimana? Atau buka HP, boleh nggak? Boleh, kalau bacanya ayat boleh. Ini baca surat nih, Bismillahirrahmanirrahim, boleh. Selesai kantongin ruku, nanti waktu sholat ambil lagi. Atau ente sholat HP-nya bunyi, ente matiin, boleh, asal gerakan kamu tidak melebihi 3 kali gerakan. Tapi kalau kamu sholat tunggu sebentar lagi sholat, ini namanya kayak ente lihat rekaman kemarin yang lagi terkenal Imam Sudes lagi sholat terus batal wudhu. Oh lihat dong, gimana sih yang gaul dikit kayak ngapa? Habis paketnya habis. Batal wudhu. Dia takbir Allahu Akbar, namanya Allahu Akbar, entut dia. Kata dia apa? Lahdoh, tunggu sebentar ya. Wudhu dia, batal semua makmumnya. Balik lagi, Allahu Akbar, ulang lagi dari awal. Ramai lagi nih sholat begini. Ini kalau di sini dilantarin orang memang begitu. Dia nggak pakai badal, dianya sholat batal, dia tunggu sebentar saya batal.
ada apa tunggu sebentar saya batal. Gimana itu? Madhab mereka boleh begitu. Tahu madhab mana baru dengar Ana? Gak ada. Orang kalau udah sholat batal mah ya makmum yang maju lah badalnya. Hah? Sudah di Mekah. Masjidil Haram gimana ente? Bukannya sudah batal sholat coba ini ketik nih lihat. Begitu Allahu Akbar. Lahdzah. Tunggu sebentar. Dia wudu balik lagi. Allahu Akbar, ngomongnya Allahu Akbar. Ini apa? Tanggung maksiat. Wah iya. Haram artinya membatalkan sholat tanpa alasan gitu loh. Kalau imam batal gimana? Kalau nggak ada badal mufarokoh, selesai sholat. Tetap terhitung jamaah, iya dong. Sudah terhitung jamaah tadi dia. Atau ada badal yang maju gantiin. Ada aturannya gitu ya. Iya. Makanya nggak boleh sholat sambil melakukan yang membatalkan sholat. Ente sholat diem aja itu hukumnya makruh. Nggak ada diem dalam sholat, nggak ada. Sholat itu isinya gerakan, zikir, doa. Isinya 3 ini. Gerakan, zikir, doa. Kalau kamu lagi imam baca, kamu dengerin. Kamu nggak boleh ikut baca. Imam baca apa surat, ente dengerin, nggak boleh ikut baca, nggak boleh. Membaca Fatihah ini nggak boleh ikut baca. Nanti imam selesai baca Fatihah, baru kamu baca Fatihah. Imamnya apa? Baca surat Fatihah. Nggak apa-apa kan lain bacaannya, nggak sama imam. Kalau bareng sama imam nggak boleh. Imam baca Fatihah, nggak bisa. Kita denger aja imam baca. Selesai ruku. Nanti ketika kita ruku, kita selesai baca, imam kok belum bangun, kamu nggak boleh diem. Makruh hukumnya. Baca dikir atau kamu doa. Kamu tahiyat yang sering nih. Tahiyatul. Kamu udah fil alamina innaka hamidum. Imam masih lama. Masih imam. Makruh hukumnya kalau kamu diem. Ini ngapain? Doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, min adzabin nar, min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masiihid dajjal. Masih belum doa lagi, Rabbana dzalamna anfusana. Belum lagi Rabbana atina. Terus doa pokoknya diisi sama doa, begitu loh. Jangan diisi sama kekosongan. Kosong itu diam itu hukumnya makruh. Makruh mengulangi pahalanya berjamaah. Jadi jangan melakukan suatu perkara yang bentuknya fardu yang disertai dengan perkara yang membatalkan kefarduan itu atau menghilangkan fadilahnya. Kalau membatalkan ini dianggap sama saja kamu meninggalkan ibadah fardu. Ya, apa saja, haji ya begitu. Haji sambil main-main, puasa sambil main-main, itu hukumnya batal. Terus yang berikutnya yaitu yang ke-27, wa tarkul jum'ati ma'a wujubiha alaih. Meninggalkan sholat Jumat padahal dia telah mendapatkan suatu kewajiban. Biwufuri syurutil wujubi wa adamil udur. Yaitu dengan sebab telah lengkapnya syarat-syarat wajib sholat dan tidak ada udzur. Orang yang persyaratannya lengkap apa? Dia mustautin, dia mukimin, maka dia berkewajiban Jumat. Dia balik, mukimin, mustautin, laki-laki, maka wajib Jumat. Beda dia musafir, beda dia belum balik, beda dia uzur sakit, maka enggak kewajiban
Jumat. Kalau dia kewajiban Jumat, meninggalkan Jumat hukumnya haram. Nah kalau saya sakit, tapi yang Jumatan cuma 39 orang, dengan saya pas 40, kamu digotong ke masjid walaupun sakit untuk melengkapi 40. Gara-gara kamu nggak hadir, orang nggak Jumatan semua walaupun sakit. Enggak, makmum. Enggak, makmum doang 40. Imam lain lagi urusannya. Di luar imam itu. Enggak dihitung imam. 40 pokoknya. 40 baru imam boleh naik, khatib boleh naik gitu. Kalau ini belum 40, ini belum boleh naik ini. Belum boleh. Enggak boleh, kurang berarti. Kurang tuh yang denger. Yang denger kurang dong. Berarti yang denger 39. Jadi walaupun kamunya sakit, gotong ke situ untuk melengkapin 40 orang. 40 tengah-tengahnya khotib batal 1 gimana? Wudhu, mau wudhu dia keluar. Khotib harus mengulang khutbahnya. Kan harus dengar semua dia. Jadi batal aja nggak boleh, dikentut aja nggak boleh. Kalau kentut, ngaco mau kentut saya, mau kencing saya. Enggak, terus, tapi ntar diulang. Artinya bacaan yang fardu loh. Kan ada rukun khutbah kan. Kalau dia mau kencing, jangan waktu rukun dibacain. Tahan dulu. Ayah, alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, nih rukun-rukun semua nih. Tungguin. Nah, udah khotib ngasih penjelasan. Nah, kencing, wudhu apa, balik lagi. Jadi kamu nggak meninggalkan rukun yang harus didengar gitu loh. Jadi nggak sembarangan. Atau ada yang khotibnya kurang keras suaranya, ya merapat harus semuanya yang 40 ini, nggak boleh satu di sono, satu di sono, nggak boleh. Harus dengar semua yang 40. Oh nggak apa-apa, nggak lihat khotib, yang penting denger khotib. Nggak masalah, yang penting dia denger. Iya, khotibnya jin separuh. Mimbarnya ada ininya maksudnya. Kenyataannya sekarang kalau khotbah Jumat nggak semuanya fokus, yang 40 orang itu gimana? Ya pokoknya masjid harus sudah punya hitungan. Orang luar bodo amat, banyak nggak masalah. 40 itu. Iya, 40 mustadin dong, mustautin dong. Penduduk setempat. Adapun yang lain pendatang itu numpang sahnya sama yang 40 itu. Kalau yang 40 itu sah, maka yang lain ini sah semua gitu loh. Mau jumlahnya ribuan ditentukan sama yang 40 itu. Harus mustautin, nggak boleh campur-campur mukimin, nggak boleh. Ini kalau kita sholat kayak di perkantoran kan bukan mustautin sih, semua pada pendatang kerja. Iya, kalau hitungannya Habib Mundir, hitungannya Hadramut itu ukurannya Jakarta. Kalau dia orang kantoran tinggal di mana? Di Jakarta. Kantor di mana? Di Jakarta, nggak ada masalah. Masih penduduk Jakarta, masih mustautin. Mau dia di masjid mana aja dia termasuk mustautin gitu loh. Sekarang banyak kan tinggalnya pada di luar Jakarta, ya di Bekasi, di Tangerang. Ya harus ada yang Jakarta gitu loh. Kalau nggak ada yang Jakarta nggak boleh. Kayak di pelabuhan. Iya di pelabuhan ini nanti. Iya, pelabuhan. Di kantor bea cukai lah. Kalau yang sholat itu orang Jakarta semua di situ nggak apa-apa, sah. Tapi kalau yang sholat campur orang luar daerah, Bekasi, kurang 40 yang Jakartanya nggak boleh. Harus ditambahi sholat
zuhur. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Tapi kita tetap gugur tuh ya sholat Jumatnya. Ya kita berusaha sholat Jumat. Iya, kita sholat Jumat nih. Ya, karena kita kalau keluar kan udah nggak mungkin nih kalau di situ. Sholat Jumatnya di situ nih kayak di cukai gitu kan. Tapi kalau sudah tahu begitu, minggu depan ya cari masjid lain. Jangan balik situ lagi. Kan kita nggak ngerti nih. Datang, wah ini nggak ada yang. Ya sudah kita zuhur karena nggak punya waktu lain kan. Nanti minggu depan lagi ya jangan ke situ lagi. Cari masjid yang lain yang ada mustautinnya. Oh lebih dikit. Oh lebih 7 dia nggak apa-apa berarti. Yang ngitung. Masuk. Dibagikan waktunya ini masjid kelar ini mulai, ini masjid kelar ini mulai. Kalau di Pakistan pakai ini, pakai shift. Ya, gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga gitu kalau Pakistan. Banyaknya ini kali. Ya nggak tahu mungkin madhabnya membolehkan gitu. Membolehkan. Gitu. Kelar kebungkusnya dia salat entar dulu mah yang udah pada bawa tanah di 12 deh. Iya, kita belakangan aja. Ya, belakangan aja kita. Di belakang. Kalau di sini kan 70 itu deh. Kalau mungkin 200. Jadi di sana begitu. Jadi solusinya masjid penuh itu bukan bikin masjid lagi bukan, tapi di sip kloter gitu. Kloter 1 keluar, selesai kloter 2 keluar, 3 keluar. Jadi mau penduduknya banyak ya muat-muat aja masjidnya. Nggak sampai berjubel ke jalan-jalan. Jadi orang yang sengaja meninggalkan Jumat tanpa uzur hukumnya haram. Wa in sholat duhra, walaupun dia itu ganti pakai sholat duhur tetap haram. Karena nggak ada uzur, sengaja lah gitulah. Kalau ketiduran Uzur, iya. Yang sering-sering itu begitu mah. anak kalau tidurnya jam 8, Bib. Anak kalau tidurnya jam 8, ya bangunnya jam Asar. 3. Jadi kalau di antara uzur kan lupa sama tidur, terus sakit, ini uzur. Yang penting lupa jangan main gaple, lu main gaple sampai lupa Jumatan, haram juga, Sur. Ya, anak kan berisik asalnya. Jadi nggak ada uzur, walaupun kamu, udah, saya nggak mau Jumatan lah, mau ganti duhur aja, nggak boleh, haram. Harus punya alasan, baru diganti pakai duhur. Li'anna dzalika tarku lil ma'muril wajibi alaih. Karena sungguhnya meninggalkan sholat Jumat adalah meninggalkan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu wajib baginya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarka jum'ata min ghairi daruratin taba Allahu ala qalbih. Siapa saja yang meninggalkan sholat Jumat tidak karena darurat, ada udzur, maka Allah akan mengecap di atas hatinya, ngasih flag hitam di hatinya. Karena tiap satu kemaksiatan Allah tempelkan noda hitam di hati kita. Maksiat lagi, nempel lagi, maksiat lagi, nempel lagi. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya jadi hijab untuk taubat, hijab dapat hidayah, hijab untuk. Nah, diperintahkan kita ini untuk tiap kita nempel noda segera istighfar, segera taubat. Yang bisa mengeluarkan kita dari kegelapan kepada rahmat, kepada terang, itu rahmatnya Allah. Kita ini semua dalam kegelapan, kita semua dalam penuh dengan kesalahan dosa. Yang bisa mengeluarkan kita dari dosa itu rahmatnya Allah. Yang mendatangkan rahmatnya Allah, sholawat kepada Nabi. Maka kalau ente pengen segera keluar dari maksiat, kamu dapat hidayah, banyakin sholawat kepada Rasul. Walaupun keadaan kamu ngapain aja, mau ahli mabuk, mau ahli apa, jangan kamu putusin
Kenapa? Karena dari situ Allah berikan kamu rahmat. Apa bentuknya? Dipindah dari gelap kepada terang. Itu harapannya begitu. Makanya orang ngomong, bagus mana istighfar sama selawat. Istighfar itu meminta ampunan dari dosa kamu. Selawat mindahin kamu kepada yang baik. Coba itu. Makanya ada seorang wali ekstrim, wali tapi ekstrim. Kalau doa, ya Allah, kalau engkau jadikan aku maksiat, engkau bikin setan seneng. Kalau kau bikin aku baik, kau bikin Nabi seneng. Terserah engkau ya Allah. Gimana? Doanya ekstrim. Kalau engkau bikin saya maksiat, berarti engkau bikin setan seneng. Tapi kalau engkau bikin saya taat, engkau bikin terserah engkau ya Allah. Ini orang marit ini. Ini doanya ekstrim luar biasa. Jangan dicontoh ya begitu. Kenapa begitu? Semua manusia itu kepingin ridhonya Allah. Ya, Anda pengen? Semua manusia pengen ridhonya Allah. Allah mau melihat ridhonya Nabi, kan repot aja. Kita mau cari ridhonya Allah. Allah melakukan sesuatu sampai Nabi itu ridho. Tanya dulu, kamu ridho nggak Muhammad? Nggak jadi. Coba. Awal perintah sholat itu menghadap ke selama 14 bulan. Enggak, 17 bulan, setahun 5 bulan. Berarti 17 bulan. Selama 17 bulan Nabi dan para sahabat sholat menghadap. Tapi tiap habis sholat Nabi lihat ke atas, enggak doa. Pingin Ka'bah sholat dipindah ngadep, dia nggak minta, nggak pernah doa ya Allah pindahkan. Oh, kurang ajar, perintah Allah nggak boleh kamu bantah. Cuma di hatinya pingin pindah ke. Nah, begitu 17 bulan turun wahyu. Ahli langit melihat kamu tiap waktu lihat ke langit, cuman gara-gara pingin pindah ke Ka'bah. Maka aku perintahkan semuanya pindah ke Ka'bah biar kamu seneng. Coba. Kalimatnya apa? Biar kamu seneng. Allah nggak ngomong karena Ka'bah itu masjid pertama, karena Ka'bah bangunan paling tua, karena Ka'bah kiblat pertama. Nggak ngomong itu, nggak, ngomongnya biar kamu datang sahabat nanya tentang Nabi, Nabi menjawab, terus Nabi sujud. Dalam sholat ini Nabi sujud. Ketika sujud Nabi lama sujudnya, sampai sahabat bingung, ini mati apa gimana, sampai digorok-gorok. Nabi bangun sambil tersenyum. Alamnya selesai, Nabi ngomong, tadi lagi sujud Jibril dateng. Terus gimana ya Rasul? Nanya sama saya, Muhammad, kamu seneng gak? Mau gak? Kalau ada orang yang sholawat kepada kamu, Allah balas 10 kali. Ditanya dulu, kamu seneng gak? Coba. Jadi luar biasa. Kalau kita itu mencari ridhonya Allah, Allah itu memerintahkan malaikat nanya dulu, Muhammad seneng nggak? Gitu coba. Ini bentuk apa? Bentuk manusia yang paling dimuliakan, manusia yang jadi kekasih, manusia yang mengayomi yang lainnya.
Sampai ada lagi Bani Israel ketika ketemu Nabi Isa, mintanya apa? Nabi Isa, kalau memang kamu itu Nabi, turunkan makanan dari surga. Nabi Isa doa, ya Allah, anzil ma'idatan minas sama. Maka turun makanan. Namanya perjamuan agung. Ada wine, ada. Ada lukisan itu. Iya makanya itu perjamuan agung namanya. Ayat terakhirnya, kata Allah, aku turunkan sebagai bukti, tapi kalau kamu ingkar, azabku pedih dan kamu akan saya azab. Belum pernah. Yang mana belum pernah ada orang mengazab seperti itu coba. Azab, yang azab itu belum pernah kamu lihat. Artinya dikasih nikmat, tapi terakhirnya diancam. Khianat, azab. Ingkar aja, nggak ingkar sama kenikmatan yang Allah berikan, ingkar nggak ngikutin Nabi Isa, azab langsung. Nah buktinya nyata, langsung dinyatakan kan. Umat kaumnya Nabi Muhammad doanya apa? Ya Allah, kalau memang Muhammad ini Nabi, turunkan batu dari langit, azab kami sekarang ya Allah. Bajingan nggak? Ini orang Arab kalau doa, amtir hijaratan minas sama, hujani kami batu dari langit, minta di azab. Apa kata Allah? Nggak bakal saya turunkan azab selama ada Muhammad di situ. Ya coba, ini yang tadi ada Nabi Isa, Nabi Isa-nya ada. Kalau kamu ingkar, saya azab kamu. Ini minta azab ya Allah. Enggak, ada Muhammad di situ. Ini luar biasa itu. Makanya bentuk satu kemuliaan diantaranya apa? Kalau kita pengen dipindahkan dari kegelapan kepada terang, maka sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus watarku nahwi ahli qaryati, meninggalkan penduduk desa, ka ahli baladi jama'atan fi shalawatil maktubah. Penduduk desa sengaja meninggalkan sholat berjamaah bihaitsu lam yadhhir asyi'aru fil baladi awil qaryati, hingga di desa itu, di tempat itu tidak tampak syiar-syiar agama Islam, maka hukumnya semuanya haram, semuanya berdosa. Orang yang meninggalkan sholat fardu berjamaah, penduduk desa nggak ada yang ngelakuin, hukumnya haram, semuanya kena haram. Kenapa? Karena Jumatan atau sholat berjamaah di masjid itu syiarul Islam, menampakkan apa? Tanda-tanda agama Islam, menampakkan panji-panji keislaman. Kamu dari rumah jalan mau ke masjid, itu syiar Islam. Jangan dikira syiar itu yang pakai mic, saudara-saudara, itu mah kampanye, itu mah. Syiar itu orang lihat kamu nampak orang Islam nih, gitu loh. Itu syiar namanya. Kamu di rumah ngaji maghrib, tetangga denger syiar Islam, gitu loh. Kamu baca puji-pujian sama anak-anak kamu, syiar Islam. Jadi bentuknya syiar Islam menampakkan ajaran agama Islam. Ketika ini hilang, nggak ada, maka berarti syiar agama Islam hilang, maka semuanya berdosa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarkul jama'ati
mal'unun fit Taurati wal Injili waz Zaburi wal Qur'ani. Orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah itu adalah orang yang terlaknat. Beritanya ada di dalam Taurat, ada dalam Injil, ada dalam Zabur, dan ada dalam Al-Quran. Meninggalkan apa? Berjamaah. Kamunya sholat tapi sendiri, bukan nggak sholat, bukan. Kamu sholat di rumah masing-masing, hukumnya haram semua. Karena meninggalkan, apalagi di situ ada musola, ada masjid sampai kosong, nggak ada azan, nggak ada orang sholat, wah haram semua. Yang haram pengurusnya, bukan semua penduduknya haram semua. Yang wajib sholat berjamaah bukan pengurus masjid, tapi masyarakat, sehingga semuanya terhukumi haram. Wa tarikul jama'ati yamshi alal ardi wal ardu tal'anuh. Dan orang yang meninggalkan sholat berjamaah lalu ia berjalan di atas muka bumi, maka bumi selalu melaknatinya. Kurang ajar loh, setan loh, bangsat loh, kurang ajar. Terus asal kamu nginjek dilaknat, nginjek dilaknat. Apa kata bumi? Entar lo, sekarang lo injek-injek gua, entar terus begitu. Tiap dia injek bumi, bumi melaknatinya, terus begitu. Orang yang meninggalkan, artinya ketika seluruh desa itu nggak ada yang berjamaah, semuanya mendapatkan perilaku itu. Tapi kalau sudah ada satu orang mewakili dengan satu orang lagi, berdua berjamaah, satu kampung itu selesai. Semuanya tidak terkena haram. Tapi kalau tidak ada yang mewakili, semuanya sholat masing-masing, maka semuanya terkena hukum haram. Terus yang ke 28. Wa ta'khirul fardhi minas shalah, mengakhirkan pelaksanaan sholat fardu minas shalah, umpamanya mengakhirkan pelaksanaan ibadah fardu, contohnya berupa sholat an waqtihi bi ghairi udrin, di luar dari waktunya tanpa adanya udzur. Bi khilafi ma idza kana bi udrin fala hurmata fi ta'khirihi. Apabila ada udzur, maka tidak haram ketika sholatnya di luar waktu atau diakhirkan pelaksanaannya. Di orang yang mengakhirkan sholat fardu, meninggalkan sholat fardu tanpa adanya suatu udzur, tanpa adanya suatu halangan. Ngerjain motor, bengkel, tanggung, dikit lagi ya, nggak tahu lewat. Hukumnya haram. Saya sibuk ngerjain motor bukan udzur gitu loh. Udzurnya sholat bukan itu. Atau kamu macet, nah ini yang sering sekarang nih, naik bis macet, apa solusinya? Ya kalau kamu orang yang konsekuen, kamu turun cari masjid. Artinya kamu harus
harus mengerjakannya fardu, bagaimanapun caranya harus dikerjakan gitu loh. Nggak ada toleransi untuk nggak apa-apa nanti. Nggak apa-apanya itu ada dalam aturan syar'i, yang menggak apa-apakan itu syar'i. Jangan kamu sendiri, jangan. Apa diantaranya udzur syar'i? Kanaumi, seperti tidur. Wa idza lam ya'tadi bihi, apabila tidak bertindak melampaui batas dalam tidurnya. Tidur yang melampaui batas gimana? Itu tidurnya kurang ajar itu. Orang saya habis melek Bib 7 hari Bib, jadi balas ini tidurnya 3 hari. Oh, itu kebangetan namanya. Jadi apabila tidurnya enggak kebangetan, itu termasuk udzur. Artinya tidurnya jam 9 atau bablas bangun jam 3 sore. Ini namanya tidur yang enggak sampai disebut berlebihan. Terus selain tidur apalagi wanisyan atau lupa. Idza lam yansha'a an taksiri kala bi syatronji. Apabila lupanya itu bukan ditimbulkan karena lagi asik main catur, lagi mau sekak namanya. Ntar dulu sampai waktunya habis, maka termasuk itu bukan udzur, kamu termasuk melakukan keharaman. Qala Allah Ta'ala fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Firman Allah, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat aja celaka, apalagi nggak sholat ente. Jangan terus tuh kan sholat celaka, mendingan ini geblek itu. Kecelakaan, bukan celaka lagi itu mah. Siapa orang-orang yang sholatnya itu celaka? Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Artinya sholat tapi melalaikan, gampang, ntar begitu waktunya habis baru sholat. Ini tafsirnya Imam Nawawi begini. Jadi kata Imam Nawawi, yang namanya orang yang melalaikan sholat gimana? Dia sholat tapi sholatnya di luar waktu tanpa adanya udzur syar'i. Jadi sholat, gampangin sholat lah. Ini sholatnya orang yang diancam, artinya sama saja kamu haram. Jumatan ditinggalkan ganti duhur, haram tanpa adanya udzur. Ini dihukumi demikian. Nah, ada lagi yang nafsir lagi enggak demikian. Ini ada sambungannya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah ditanya tentang ayat tadi, tentang anil ladzina hum an salatihim sahun. Orang yang sahun itu yang bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, qala idha'atul waqti. Zakara dzalika al-Baghawi. Kata Rasulullah, orang yang melakukan, yang selalu melakukannya adalah penyia-nyiaan waktu sholat. Jadi sahun di situ artinya menghabiskan waktunya sia-sia. Begitu habis waktunya baru dia itu termasuk namanya di luar waktu. Kalau di penghujung masih belum haram, masih masuk. Nah, kalau kita mau sholat, disunahkan ketika azan itu berkumandang, kita segera, sunahnya begitu.
Nah kalau saya mau mundur, saya mau sholatnya entar, maka disunahkan kamu tentukan entarnya kapan. Jangan entar nggak jelas. Saya mau sholat jam 1 entar. Nah tentu nih. Maka ketika kamu undur, kamu tetap dapat sunnah. Tapi kalau kamu undur entar doang nggak jelas waktunya kapan, kamu kehilangan kebaikan sunnahnya. Itu loh, hukumnya makruh. Jadi kalau kamu mau undur, kamu pastikan saya masih ada kerjaan, masih ngantri, masih ada makan, masih ada proyek. Sebentar lagi baru tentukan jam 2 sholat. Mau kelar nggak kelar? Nah, gitu loh maksudnya. Kan kamu ngomongnya sebentar lagi nunggu selesai. Lah jam berapa selesainya? Kalau di dalam hikam dikatakan kamu mengira kamu bisa nyelesain ibadah pekerjaan kamu ngomong kan itu azan, kamu suruh sholat saya tak kerjain dulu ini kayak ini itu bisa kamu selesaikan sendiri gitu loh. Ini malah rusak lagi kata hikam. Ente ini etikotnya rusak. Sudah syar'inya kamu kehilangan sunnah, etikotnya rusak karena menganggap bisa nyelesain sendiri. Tapi kalau kamu undurnya pakai waktu, nanti kamu tentukan takyin jamnya, dalam syar'i masih dibelain kamu tetap mendapatkan sunnah. Ada lagi yang nafsiri ayat ini sahun di situ. Orang yang lalai maknanya orang yang sholat tapi nggak ingat Allah. Dia mengatakan lagi orang yang sholat tapi nggak ingat tentang mana rukun, mana syarat, yang penting sholat. Ini sama juga sholatnya lalai sahun, main-main. Pokoknya sholat gitu. Ada lagi yang ngertiin lagi orang yang sholat tapi di luar sholat dia masih maksiat. Ini berat lagi nih. Jadi orang yang artinya sholatnya bukan tahsya anil inna sholata tanha anil fahsyai, belum bisa begitu, maka termasuk sahun sholat kamu. Ini berat lagi ini. Jadi yang paling mudah ini gitu loh. Yang dimaksud sahun di situ apa? Sholat di luar waktu. Jadi kalau orang itu masih dalam waktu, berarti masih belum dihitung sahun, masih belum dihitung wailun lil musallin. Jadi ketika ditanya kepada Rasulullah apa tafsirnya ayat tersebut, maka tafsirnya ayat tersebut adalah orang yang menyia-nyiakan waktu. Sama kayak Rasulullah ditanya tentang sebuah ayat yang bunyinya apa? Inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga kaum itu merubah nasibnya sendiri. Yang umum kiai nafsirinya apa? Pemahaman ente yang umum tafsirnya apa itu? Mesti berubah dulu baru Allah berubah. Apanya berubah? Contohnya apa? Saya nggak punya duit, kerja. Saya bodoh, belajar. Itu kan? Baru Allah akan berubah. Nah, sekarang tanya, kalau saya nggak punya duit, saya kerja, pasti nggak Allah mendatangkan saya duit? Berarti nggak beres, ayatnya nggak benar dong. Nggak cocok berarti. Oh itu katakan pasti Allah rubah gitu loh. Kalau saya bodoh, saya belajar pasti pinter nggak? Iya. Berarti ayatnya pasti, berarti nggak cocok ke situ dong. Jadi jangan ngartiin ke situ. Ente ini apa melarat, pengen kaya tapi nggak mau
Berubah mana bisa? Bacain ayat itu, innallaha la yughayyiru. Ini nggak cocok, ayatnya nggak masuk gitu loh. Karena ayat itu mengatakan itu wajib Allah jadikanlah. Rasul pernah ditanya, ya Rasul, maksudnya ayat ini apa? Kata Nabi, orang yang tadinya berbuat zalim, berbuat maksiat, kemudian pengen hijrah, pasti Allah beri hidayah. Nah, itu mestinya. Itu pasti, sudah nggak bakal enggak. Sudah hatinya kok pengen hijrah, pengen kembali ke jalannya Allah, mau ninggalin, ini berkat sholawatnya tadi. Bisa dipindah oleh Allah dari gelap kepada pasti Allah tolong. Nah, ini wajib aridhi, ini begitu, gitu loh. Jadi jangan ngerti ayat itu diartikan ke yang nggak wajib jadinya maksudnya. Kadang kita salah nyambungin. Makanya banyak orang yang kerja dong ente, ayatnya nyuruh kerja, ayat mana nyuruh kerja. Nah itu minta Allah kan nyuruh kita doa pasti. Yang mastiin sebelah mana yang mastiin gitu loh. Jadi kadang kita nggak bisa menempatkan pada porsinya. Kalau kita ngomong ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku pasti akan aku beri. Lah di situ nggak ada isyarah pasti akan aku beri sesuai kemauan kamu, nggak ada isyarahnya begitu, nggak ada. Adanya pasti aku beri. Lah ku beri yang bagaimana kan ini nggak bisa pasti. Ku beri sesuai mauku sendiri. Kita harus paham itu. Jadi kalau orang nggak bisa memahami suatu ayat, jangan direkayasa sendiri maksudnya. Artinya kalau kata orang itu kiroto, kiro-kiro nyoto, ini dicocok-cocokin doang. Ini kayaknya ini ayat ini cocoknya kayak ke sini kayaknya ini jangan, harus ada tafsir yang jelas. Nah, tadi ini kan diambil dari tafsirnya Imam Al-Baghawi. Ini tafsir. Nah, dalam tafsir Baghawi dijelaskan di situ tentang hadis-hadis. Ya, ini yang ke 29. Insyaallah yang ke-30 kita teruskan yang akan datang. Wallahu alam bissawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة فاغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد لله بالبدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.